Rencana pemerintah memberlakukan aturan membeli minyak goreng bersubsidi dengan aplikasi Peduli Lindungi dan KTP menuai tanggapan beragam dari masyarakat. Aturan itu dinilai rumit dan diyakini tidak bisa mencegah kejahatan mafia minyak goreng. Pantauan di Pasar Cimeng, Bandar Lampung pada Senin pagi, stok minyak goreng curah sudah banyak. Hanya saja harganya masih tinggi, di kisaran Rp18.000 per liter. Pemerintah diminta menurunkan harganya, bukan membuat aturan cara membelinya. Iya, tanggapan saya, kami orang ini rasanya rumit loh, pakai KTP. Lagian sekarang ini dapatnya 10 kilo pakai KTP yang untuk jualan. Ini udah. Ya. Jadi kesannya kayak lebih rumit gitu ya Bu ya? Ya, kesannya tambah rumit. Gimana ya? Bingung lah, repot. Ninggalin kerjaan di rumah. Ketik-ketiknya lagi. Iya. Gitu maksudnya enggak. Kita kalau datang ke pasar nggak pernah kepikiran bawa KTP atau apa gitu ya? Buru-buru Beli aja udah niat beli minyak, ada bawa uang gitu aja. Karena lebih simpel ya Bu ya, bawa Iya. uang ini. Kalau kita nggak beli harga ya salah, nggak dapat minyak. Gitu. Aturan ini masih dalam tahap sosialisasi. Masyarakat nantinya harus melakukan pindai barcode yang tertera di toko untuk mendapatkan minyak goreng bersubsidi seharga Rp14.000 per liter atau Rp15.500 per kilogram. Penjualan dibatasi maksimal 10 liter per orang. Harapannya insya Allah kita lihat, kita monitoring besok karena memang kita juga khususnya teman-teman pedagang kita sudah infokan itu dan seperti apa teknis segala macamnya nanti kita menunggu petunjuk dari kementerian atau dari provinsi. Itu nanti minyak gorengnya bakal seperti apa, disalurkan langsung kepada masyarakat atau gimana Bang? Kepada masyarakat. Berarti akan ditempatkan di titik-titik pasar? Di titik pasar dan di toko-toko kelontongan yang menjual. Pantauan di Pasar Cimeng, Bandar Lampung, harga minyak goreng umumnya sudah turun Rp2.000. Harga minyak curah yang sebelumnya Rp20.000 kini Rp18.000 per liter. Minyak kemasan kualitas sedang Rp20.000 per liter. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Pemkot Bandar Lampung menerima 300 dosis vaksin penyakit mulut dan kuku atau PMK dari Pemprov Lampung. Vaksinasi dijadwalkan digelar pada pekan ini, namun bukan untuk ternak yang dijual pedagang musiman di pinggir jalan. Sasaran vaksinasi kelapak besar dan ternak perorangan. Kepala Dinas Pertanian Bandar Lampung Agustini pada Senin siang mengatakan pihaknya telah mengajukan 800 dosis vaksin PMK, namun baru terrealisasi 300 dosis. Vaksinasi merupakan upaya pencegahan paparan PMK karena kasusnya belum ditemukan di Bandar Lampung. Kita mengadakan permintaan, tapi untuk sekarang Provinsi Lampung itu mengkhususkan untuk daerah-daerah yang memang terkena wabah. Contohnya Tulang Bawang, Tulang Barat, Suci, Lampung Timur itu yang didulukan. Kalau kita kan karena alhamdulillah sampai sekarang moga-moga jangan ada terjadi. Ya untuk ini pencegahan. Untuk pencegahan banyak kelompok-kelompok kita. Banyak juga yang petani-petani kita sudah punya sapi yang banyak kok. Pada pekan lalu, Pemprov Lampung menerima 37.000 dosis vaksin PMK yang kemudian didistribusikan ke 15 kabupaten dan kota. Kabupaten terbanyak penerima vaksin yakni Lampung Tengah hingga 7.200 dosis, yang disusul Lampung Selatan 6.500 dosis, kuota terendah Bandar Lampung 300 dosis. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat mendapatkan kendala untuk membangun jalan 4 desa di Kecamatan Bengkunat, Belimbing. Pembuatan jalan aspal yang melintasi hutan lindung Taman Nasional Bukit Barisan Selatan atau TNBBS tersebut tidak jadi digelar pada tahun ini karena gagal mendapatkan izin dari Kementerian Kehutanan. Kecamatan Bengkunat, Belimbing memiliki 4 desa yang dihuni 9.000 jiwa. Kecamatan tersebut diklaim sudah ada sejak tahun 1882, namun hingga kini masih terisolir karena belum ada jalan raya dan jaringan listrik.
aktivitas warga ke kota terpaksa melintasi jalan yang berlumpur sejauh puluhan kilometer dan saat malam hari gelap gulita. Presiden, tolong dilihat kenyataan yang ada. Apa yang disampaikan Pak Bupati itu benar. Alangkah banyak anak negara ini, anak bangsa ini yang meninggal di tengah jalan. Kenapa? Karena semua fasilitas itu tidak ada, terutama infrastruktur jalan ini tidak ada. Ditempuh dengan jalan kaki, dengan upaya yang luar biasa masyarakat kami untuk mempertahankan hidup. Belum untuk kepentingan yang sesuai dengan undang-undang, yang mana yang mereka sudah mengecam. Ya, kami pernah menyerah. Mungkin ini ada minimal juga, kita berusaha, mungkin nanti akan lebih indah lah. Setelah MOU itu ditantangani, kita mau apa yang mereka minta kita siapkan, teman-teman. Apa yang mereka minta? Mereka minta dikasih lahan, terus itu ada ribuan meter. Pemerintah pesisir barat belum tahu alasan Kementerian Kehutanan membatalkan pemberian izin tersebut. Ini juga dinilai bertolak belakang dengan program pemerintah pusat yang mencanangkan Indonesia bebas dari desa tertinggal pada tahun 2024. Rosandi melaporkan dari pesisir barat. Lahan yang dikelola Perkebunan Tebu PT Sugar Group di Menggala, Tulang Bawang digugat masyarakat dan sudah memasuki tahap persidangan. Senin siang, puluhan warga dari 5 desa di Tulang Bawang dan Lampung Tengah menghadiri sidang gugatan dengan agenda mendengarkan keterangan saksi di Pengadilan Negeri Menggala. Lahan yang disengketakan seluas hampir 21.000 hektar yang berada di Kabupaten Tulang Bawang dan Lampung Tengah. Gugatan karena perusahaan dituduh belum menyelesaikan pembayaran ganti rugi lahan. Ya, karena kita sudah lihat ya perjalanan sidang ini, yaitu kita menghadirkan 8 saksi dari pihak tergugat, hanya 1 saksi, ya kita serahkan saja dengan pihak pengadilan. Kita yakin keputusan Tuhan di atas dunia itu pasti tidak akan keliru. Kita yakinnya di situ. Untuk luas lahannya berapa sih Pak? Nah, jadi luas lahannya lebih kurang 20.752 hektar. Jadi sudah berapa lama Pak itu? Kita berjalan sidang ini dari bulan Oktober. Kasus agraria di Lampung antara warga dengan perusahaan marak terjadi. Sengketa berlarut-larut yang diklaim karena tidak adanya ketegasan dari pemerintah pusat. Tak hanya di Menggala, Tulang Bawang, kasus serupa juga terjadi di kabupaten lain seperti Register 45 Mesuji antara warga dengan PT Silva Inhutani, perusahaan perkebunan Albasia. Lalu perusahaan perkebunan sawit PT BSMI, PT BNIL yang hingga kini belum selesai. Sengketa sulit diselesaikan dan beberapa kali menimbulkan korban jiwa. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang.